Kisah tentang Nusaibah binti Ka'ab. Kematian adalah hal yang pasti bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Akan tetapi, ada di antara manusia yang bahkan kematiannya disambut oleh ribuan malaikat. Ia merupakan wanita yang dijuluki perisai Rasulullah. Siapakah wanita itu? Simak kisah perjuangannya yuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang disegani sahabat-sahabatnya. Dalam mendakwahkan Islam, sungguh tidak terhitung berapa banyak kaum muslimin yang ikut berkorban. Mereka tidak hanya dari kaum laki-laki, namun juga ada dari kaum wanita. Salah satu tokoh wanita yang ikut di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nusaibah binti Ka'ab. Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Di suatu hari, Nusaibah sedang berada di dapur. Suaminya Syaid sedang beristirahat di bilik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah menerka, itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaibah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik suaminya yang sedang tertidur. Dengan halus dan lembut dibangunkannya. Suamiku tersayang, aku mendengar pekik suara menuju Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang, kata Nusaibah. Syaid yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Ia menyesal, mengapa bukan dia yang mendengar suara itu? Malah istrinya. Dia kemudian segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang kepada Syaid. Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang. Setelah mendengar perkataannya itu, tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaikinya kuda itu. Lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Syaid langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Syaid. Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Anaknya bernama Ammar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. Ibu, salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata si penunggang kuda. Suami ibu, Syaid baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid. Wanita yang bersahaja, Nusaibah tertunduk sebentar. Innalillahi, gumamnya suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah. Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Ammar, anaknya. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. Ammar, kau lihat ibu menangis. Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan kepada para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia? Ammar mengangguk, hatinya berdebar-debar. Ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus, kata Nusaibah. Mata Ammar bersinar-sinar. Terima kasih ibu, inilah yang aku tunggu sejak tadi. Aku ragu, seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah. Putra Nusaibah yang berbadan kurus itu pun terus menderapkan kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, aku Ammar bin Syaid. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terharu dan memeluk anak muda itu. Engkau adalah peluang islah yang sejati, Ammar. Allah Subhanahu Wa Taala memberkatimu. Hari itu, pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi, seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. Ada apakah gerangan? Serunya gemetar. Ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya, apakah anakku gugur? Tanya Nusaibah. Utusan itu menunduk sedih. Betul. Innalillahi, Nusaibah bergumam kecil, ia menangis. Kau berduka ya Ummu Ammar? Tanya utusan. Nusaibah menggeleng kecil. Tidak, aku gembira, hanya aku sedih. Siapa lagi yang akan aku merangkatkan saat masih kanak-kanak? Mendengar itu,
Saat yang sedang berada tempat di samping ibunya menyela, "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan aku tundukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani." Nusaibah terperanjat. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, nak?" Saat yang sudah meloncat ke atas kuda menggelengkan yakin. Sebuah senyum terhias di wajahnya. Ketika Nusaibah dengar besar hati melambaikan tangannya, Sa'ad hilang bersama utusan tentara itu. Di area pertempuran, Sa'ad betul-betul menundukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan Allahu Akbar. Kembalilah Rasulullah SAW memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian itu, Nusaibah meremang bulu tengkuknya. "Hai utusan," ujarnya, "kau saksikan sendiri aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Sang utusan mengerutkan keningnya. "Tapi engkau wanita ya ibu." Nusaibah tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak ingin pula masuk ke surga melalui jihad?" Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah SAW dengan mengendarai kuda yang ada. Tiba di sana, Rasulullah SAW mendengarkan semua perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah SAW pun berkata dengan tersenyum, "Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur." Mendengarkan penjelasan Rasulullah SAW demikian, Nusaibah pun segera menentang obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minuman seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang. Ternyata kepala seorang tentara itu tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaibah yang menyaksikan kekejaman ini. Apalagi ketika dilihatnya Rasulullah SAW terjatuh dari kudanya akibat keningnya terserempet anak panah musuh. Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi menyaksikan hal itu. Ia kemudian bangkit dengan gegah berani, kemudian diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Lalu dinaiki kudanya. Lantas bagaimana? Singa betina. Ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa orang kafir pun tumbang. Hingga pada suatu waktu, ada seorang kafir yang menghadap dari arah belakang dan langsung menembas putus lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan. Medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok sendirian. Tiba-tiba, Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi. Jikalau ada orang yang bisa ditolongnya, beliau melihat ada tubuh yang bergerak-gerak dengan susah payah. Dia segera mendekatinya. Dipercikannya air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. "Istri Sa'idkah engkau?" Nusaibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkanlah baginda. Baginda Rasulullah tidak kurang suatu apapun. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu kepadaku. Engkau masih terluka parah, Nusaibah. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah?" kata Nusaibah. Terpaksa, Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menderapkannya menuju ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir balikannya, namun karena tangannya sudah buntung, akhirnya tak lama juga lehernya terbabat putus oleh sebelah pedang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu ke atas pesir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung menjadi kelabu, padahal tadinya langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran terhenti sejenak. Rasulullah SAW pun kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lihat, langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan arwah Nusaibah, wanita yang perkasa." Teman-teman sekalian, tanpa pejuang sejati seperti dia,
Mustahil agama Islam bisa sampai dengan damai kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di surganya, di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan orang-orang yang berjihad di jalannya. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, tidak turut berpandang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk. 1 derajat kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 95.